Maka api pun menyergap mereka. Tatkala api menyerang mereka, orang-orang Yaman pun ngeri dan ketakutan. Namun orang-orang yang hadir menyemangatinya dan menyuruh mereka sabar atas serangannya. Mereka pun bersabar hingga api itu pun mengepung mereka dan memakan berhala-berhala itu, dan segala benda yang mereka jadikan sebagai sarana ibadah beserta orang-orang yang membawa benda-benda itu dari kaum lelaki Himyar. Sementara itu, dua pendeta Yahudi itu keluar dengan membawa mushaf yang tetap tergantung di lehernya dengan dahi mengucurkan keringat. Sejak saat itu orang-orang Himyar menerima agama raja mereka. Maka sejak saat itu pula agama Yahudi mulai memasuki Yaman. Ibnu Ishaq berkata, seorang informan lain menuturkan kepada saya bahwa kedua pendeta itu dan orang-orang yang keluar dari penduduk Himyar mengikuti api dan bermaksud untuk menolaknya. Dan mereka berkata, barang siapa yang menolaknya, maka orang itulah yang paling benar. Maka mendekatlah pada api itu beberapa orang lelaki Himyar dengan membawa berhala-berhala mereka untuk menolak api itu. Namun api itu malah mendekati mereka sehingga membuat mereka gentar ketakutan dan mereka tidak berhasil menolaknya. Setelah itu kedua pendeta itu pun mendekati keduanya, seraya membaca Taurat. Api itu pun mundur dari keduanya hingga mereka berdua berhasil mendorongnya ke tempat awal api itu keluar. Maka setelah itu orang-orang Himyar memeluk agama kedua pendeta tersebut. Wallahu a'lam. Mana yang benar dari kedua kisah di atas? Ibnu Ishaq berkata, Riyam adalah sebuah rumah yang sangat mereka agungkan dan mereka menyembelih hewan kurban di sana dan mereka berbicara sesuai dengan petunjuk yang mereka dapatkan di tempat itu. Kedua pendeta itu berkata kepada Tuba, sesungguhnya itu adalah setan yang sedang mempermainkan mereka. Maka biarkanlah kami melakukan sesuatu pada rumah ini. Tuba berkata, terserah kalian berdua mau diapakan rumah Riyam itu. Maka keduanya mengeluarkan dari rumah ini sebagaimana banyak dikatakan orang-orang Yaman. Satu anjing hitam lalu mereka sembelih, kemudian mereka berdua menghancurkan rumah itu. Maka sampai saat ini sisa-sisanya sebagaimana dikatakan kepada saya adalah bercak-bercak bekas darah yang tumpah di atasnya. Pemerintah Hasan bin Tuban dan pembunuhan saudaranya Amr di atasnya tatkala anaknya yang bernama Hasan bin Tuban As'ad Abi Qorib berkuasa. Dia berangkat bersama dengan penduduk Yaman dengan maksud untuk menguasai tanah Arab dan Persia. Tatkala mereka berada di sebagian negeri Irak, Ibrahim bin Hisham berkata, tempatnya di Bahrain. Sebagaimana dikatakan kepada saya oleh sebagian ahli ilmu, orang-orang Himyar itu tidak suka untuk melanjutkan perjalanan bersamanya dan mereka mengingatkan untuk kembali lagi ke negeri Yaman dan menemui penduduknya kembali. Maka mereka pun berkata kepada saudara Hasan yang bernama Amr yang saat itu bersama dengannya. Mereka berkata, bunuhlah saudaramu Hasan dan akan mengangkatmu sebagai raja kami dan kau kembali ke negeri kami. Amr pun merespon ajakan mereka. Lalu mereka sepakat untuk melakukan rencana tersebut kecuali seorang yang bernama Zuru'ain al-Himyari, di mana dia melarang Amr untuk melakukan rencana jahat tersebut. Namun Amr tidak menerima nasihatnya. Maka berkatalah Zuru'ain al-Himyari, ketahuilah orang-orang yang membeli begadang malam dengan tidur. Bahagialah orang yang senantiasa bermalam dengan mata tenang. Adapun orang-orang Himyar mereka ingkar dan khianat. Semoga Tuhan mengampuni Zuru'ain. Kemudian dia menuliskannya di atas secarik kertas dan memberikan stempel, lalu dia memberikannya kepada Amr seraya berkata, simpanlah surat ini dariku bersamamu. Maka Amr pun melakukan apa yang dia katakan. Kemudian dia membunuh saudaranya Hasan, lalu dia pun pulang kembali ke Yaman bersama dengan orang-orang yang bersamanya.
Maka berkatalah salah seorang himyar, tak tegalah mata yang melihat orang seperti Hasan terbunuh di negeri generasi yang lalu. Seorang putra mahkota pembunuhnya karena takut di penjara. Esok harinya mereka berkata, Labab, Labab, tidak apa-apa. Orang yang mati di antara kalian adalah yang terbaik di antara kita. Dan orang yang hidup di antara kita adalah pimpinan kita dan kalian semua pemimpin kami. Ibnu Ishaq berkata, ucapannya labab dalam bahasa himyar berarti labaksa, tidak apa-apa. Sedangkan Ibnu Hisham menyebutkan diriwayatkan bahwa bacaannya adalah libab bukan labab. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Amr bin Tuban memasuki Yaman, maka dia menderita insomnia, sehingga dia tidak bisa memicingkan matanya sedikit pun. Tatkala penyakit itu demikian memberatkannya, maka dia menanyakan pada para dokter, dukun dan tukang ramal apa yang sebenarnya menimpa dirinya. Maka berkatalah seseorang di antara mereka, demi Allah, sesungguhnya tidaklah ada seseorang yang membunuh saudaranya atau keluarga dekatnya karena benci sebagaimana yang engkau telah lakukan terhadap saudaramu, kecuali dia akan menderita penyakit tidak bisa tidur dan dia akan ditimpa penyakit insomnia. Tatkala ungkapan itu dikatakan padanya, maka dia pun membunuh semua orang yang menyuruhnya untuk membunuh saudaranya Hasan. Mereka terdiri dari para pemuka dan pembesar Yaman, hingga suatu saat tiba waktunya giliran Zuru'ain. Maka berkatalah Zuru'ain padanya, saya punya alasan yang meringankan saya. Amr berkata, apa itu? Zuru'ain menjawab, surat yang dulu aku berikan padamu. Maka dia pun mengeluarkan surat itu. Ternyata dia dapatkan 2 bait syair dan dia pun meninggalkan Zuru'ain pergi dan dia berpendapat bahwa orang itu telah memberinya nasihat. Setelah Amr meninggalkan kerajaan Yaman menjadi kacau balau dan mereka terpecah menjadi sekian banyak kelompok. Laknia Ziyanatir mencaplok kerajaan Yaman. Seseorang dari himyar yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, yang bernama Laknia Yanuf Zuyanatir mencaplok tahta kerajaan Yaman dan membunuh para pembesarnya, dan membuat keluarga kerajaan nelangsa. Maka seorang himyar berkata kepada Laknia dalam sebuah syair, himyar telah bunuh anak-anak dan mengusir putri-putrinya, melakukan pekerjaan yang melakukan dengan tangan mereka sendiri, menghancurkan dunianya dengan kekejian mimpi-mimpinya, sedangkan yang lenyap dari dunia adalah lebih banyak. Demikianlah kurun-kurun itu telah berlaku kezaliman dan kekejian, sehingga kejahatan bertumpuk dan dikumpulkan. Laknia adalah seorang lelaki fasik yang gemar melakukan perbuatan homoseksual. Dia seringkali meminta anak-anak muda keturunan raja untuk datang ke istananya. Lalu dia melakukan hubungan homoseksual dengannya di sebuah kamar yang sengaja dia bangun untuk tujuan ini agar mereka tidak menjadi penguasa setelahnya. Setelah itu dari atas kamar dia melihat pada para pengawalnya dan pasukannya yang hadir di sana dan dia mengambil siwak yang dia letakkan di mulutnya untuk memberi tanda pada mereka bahwa dia telah selesai melampiaskan hasratnya. Hingga pada suatu waktu dia mengirimkan seseorang untuk memanggil Zur'a Zunuwas bin Tuban As'ad saudara Hasan. Saat Hasan dibunuh dia masih anak-anak. Kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja yang ganteng, gagah, cerdas dan berkarakter budiman. Tatkala utusan itu datang menemuinya, dia pun menyadari apa yang bakal terjadi. Maka dia pun mengambil sebilah pisau tajam kecil yang dia simpan di antara kedua kaki dan sandalnya. Kemudian dia mendatanginya dan berdua dengannya. Saat itulah dia melompat dan menikamnya, lalu dia menekuk dan membunuhnya. Lalu dia penggal, lalu dia letakkan kepala itu di jendela yang menjadi tempat dia melihat pada orang-orangnya di bawah. Zunuwas meletakkan siwak di mulut orang Laknia. Kemudian dia keluar ke tengah manusia, maka mereka pun berkata padanya,
"Wahai Zunawas, basah ataukah kering?" Maka dia pun menjawab, "Tanyakanlah pada kepala itu." Maka mereka pun melihat ke jendela dan mereka pun melihat kepala Lagnia telah terputus. Maka mereka pun bergegas menyusul Zunawas hingga akhirnya terkejar. Mereka pun berkata, "Tidak selayaknya ada orang yang menjadi raja atas kami karena engkau telah membebaskan kami dari orang yang sangat bejat ini."